wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omar Sofyan Saputra, mahasiswa program studi bimbingan konseling pendidikan Islam Universitas Al-Falah Sudirman Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan simulasi konseling sebaya sebagai pemenuhan tugas mata kuliah konseling sebaya. Tema ini saya pilih karena konflik dalam pertemanan merupakan salah satu permasalahan yang sering dialami oleh remaja maupun mahasiswa. Apabila tidak diselesaikan dengan baik, konflik tersebut dapat mempengaruhi kondisi emosional, hubungan sosial, serta kefokusan belajar. Dalam simulasi ini saya berperan sebagai konselor sebaya, sedangkan teman saya Ali berperan sebagai konseling. Simulasi ini saya memperlihatkan tahapan konseling sebaya, mulai dari membangun hubungan, mengeksplorasi permasalahan, dan menentukan alternatif solusi hingga penutupan dan rujukan apabila diperlukan. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi simulasi konseling sebayanya. Ngangunai teh nyawa ini kabarnya. Alhamdulillah nih mas, pada gak biye nih, gak penak no. Santai aja ya. Anggap aja kita ini lagi ngobrol kayak biasanya lah. Apa yang kamu ceritakan bakal aku simpan lah baik-baik, gak bakal ada yang tahu. Cukup antara kita aja yang tahu ya. Makasih. Jadi yang apa wis yang bikin kamu kepikiran tuh apa aja, apa ada masalah atau gimana? Aku nih mas, nggak masalah mas kalau teman lah, teman dekat tuh, Sahabat lah, sahabat. oke sahabat mas. Jadi yang kamu pikirkan itu berarti masalah ada sama sahabatmu itu berarti. Oke mas, padahal biasanya kami tuh selalu bareng, nggak pernah lepas lah ya, intinya kemana-mana selalu bareng gitu. Tapi sekarang lagi ada masalah gitu mas. Boleh nggak sampean cerita dari awal bagaimana kok bisa ada masalah kayak gini gimana? Boleh nggak kamu ceritakan? Nah, waktu itu nih mas, kan ada kegiatan kerja kelompok di rumah temanku. Nah, tapi aku ini nggak bisa teko. Ya, aku ini nggak bisa datang gitu, karena lagi nemenin ibuku sakit di rumah sakit. Iya. Ya, aku nggak bisa datang gitu. Jadi sebenarnya bukan karena kamu itu gak peduli atau gimana ya sama tugas-tugasmu sama kelompok-kelompok itu ya. Dan saat itu yang kelompoknya itu hanya berdua atau gimana? Sebenarnya ada 4 orang sama aku, cuman aku aja yang nggak bisa datang karena itu tadi. Iya. Tapi dia tuh waktu aku ceritain, dia nggak percaya sama ceritaku gitu. Ya pantas aja kamu barusan itu kelihatan sedih, ngelamun. Ya kalau aku di posisimu sih bakalan gitu sih, bakalan sedih, bakalan kepikiran terus, ngelamun kayak gitu. Nah, gini kok mas. Jadi terus setelah itu apakah kamu sama temanmu itu masih saling ngobrol, saling kabar-kabar atau gimana? Atau masih saling gimana itu? Enggak, apa sapaan itu aja enggak mau dia. Tak chat pun cuman diri doang. Ya kalau menurutmu sendiri ya masih ada kemungkinan untuk kamu itu baikan sama temanmu itu, masih ada kan? Kayak pikiran saya mas. Ada, pikiran saya ada. Cuman ya gimana ya? Ya, kenapa kamu begitu yakin kalau kamu sama temenmu gak bisa baikan, saling kabar-kabaran lagi itu kenapa? Soalnya kan dulu itu masih akrab gitu.
sekarang ya seperti itu siapa gak mau tak chat aja gak balas dia seperti itu. Nah, berarti yang sebenarnya ya hubungan kalian ini selama ini kuat ya, jadi modal yang bagus untuk memperbaiki semuanya. Jadi kalau misalnya dikasih kesempatan atau ketemu, kamu pengen ngapain dulu tuh kalau udah ketemu sama temanmu itu? Senggol mas. Waduh, ya jangan dong. Menyelesaikan masalah secara jantan mas. Nek senggol gak bisa mas. Nek senggol yo kui padone piye ya? Atos-atosan nek senggol ya mas. Nek iku saling atos-atosan malah cedera satu sama lain kan ya malah ora apik-apik maneh to mas. Piye mas ya? Oh, tak jak ngobrol apik-apik aja lah ya. Ya menurut ki nek dijak ngobrol kayak gitu ya pilihan yang bagus sih. Karena kadang ngobrol itu lebih enak daripada lewat chat atau saling kabar-kabaran secara virtual gitu lah. Ini sih mas, enak langsung bicara daripada nanti kok pas jawab apa namanya sakit atau bicara Nah iya, satu malah sakit malah cedera loh kan repot tuh mas. Ya selain itu ada hal yang lain mungkin kamu bakal lakuin itu apa? nah mungkin bisa bicara baik-baik ya, mungkin bisa minta maaf ya, minta maaf apa mungkin sudah bikin dia kecewa. Ya itu lebih bagus sih. Soalnya minta maaf bukan berarti kamu itu salah atau kalah atau gimana ya, tapi menunjukkan kalau kamu itu menghargai pertemanan kalian itu, karena temenan kan sudah lama, sudah jadi sahabat toh. Ya jadi hari ini kan kita sama-sama paham kalau masalah ini sebenarnya berawal dari salah paham ya. Nah, tadi kamu juga punya rencana kalau mau ngajak ngobrol teman kamu itu, jelasin keadaannya yang sebenarnya. Semoga ya setelah itu hubungan kamu dan teman kamu itu cepat membaik lah, biar ada konflik gesekan-gesekan lagi sampai ada yang mau jotos-jotosan itu kan. Yo janganlah kalau bisa, soalnya kan udah jadi sahabat ya. Jadi kenangan-kenangan kalau udah jadi sahabat kan banyak loh, masa ya hilang karena salah paham ya kan. Amin. Terima kasih ya mas. Guys, mau ngrungokne apa dengerin ceritaku sing orang sepiro yes. Santai kan, kita kan ngobrol, anggap aja ngobrol-ngobrol biasa, cerita-cerita ya. Kalau ada masalah kan bisa kalau gitu ya aku bantu atau gimana gitu ya. Kalau nanti pokoknya masalah kamu itu berlanjut atau bikin kamu makin tertekan, susah kuliah atau tidur itu pas cerita konselor ke kampus ya. Kalau mereka itu, kalau kamu cerita ke konselor terutama di yang ada di kampus itu, mereka itu pasti lebih bisa membantu lah. Dan kalau kamu mau ngobrol sama aku tuh bisa lah kalau untuk menjadi jembatan lah buat ke si konselornya itu kan. Jadi buat menjembatannya aja pemasaran. Siap. Udah, makasih ya mas. Oh, ya sama-sama. Kalau gitu ya tak tinggal dulu ya. Api-api ya, jangan sampai terus. Sama. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian simulasi konseling sebaya dengan tema konflik pertemanan yang telah saya tampilkan. Melalui simulasi ini, saya belajar menjadi seorang konselor sebaya bukan harus mampu untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi oleh teman. Peran konselor adalah menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan, membantu teman memahami permasalahannya, serta mendampingi teman menemukan alternatif solusi tanpa menghakimi atau memaksakan keputusan. Dalam simulasi ini, saya menerapkan beberapa keterampilan dasar konseling sebaya, yaitu membangun hubungan yang hangat dengan konseling, melakukan active listening, menggunakan pertanyaan terbuka, melakukan parafrasa untuk menampilkan pemahaman terhadap cerita konseling, memberikan refleksi perasaan agar konseli merasa dipahami, serta memberikan
dorongan minimal konseling agar tetap nyaman dan dalam menyampaikan apa yang dirasakannya. Selama proses simulasi, tantangan yang saya rasakan adalah menjaga agar percakapan tetap terdengar alami, obrolan antar teman, namun tetap diterapkan teknik-teknik konseling dengan baik. Pengalaman ini membuat saya mengalami dan memahami bahwa seorang konselor sebaya harus mampu mendengarkan dengan penuh empati dan tidak terburu-buru memberikan nasihat. Saya juga menyadari bahwa konselor sebaya memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, apabila permasalahan yang dialami konseling sudah semakin berat, bertanggung jawab dalam waktu lama agar tidak mengganggu aktivitas teman kita tersebut yang sebagai konseling itu. Maka langkah yang tepat adalah merujuk konseling kepada konselor profesional agar mendapatkan pendampingan yang lebih sesuai dan tepat dengan kebutuhannya. Semoga simulasi ini memberikan gambaran mengenai penerapan keterampilan dasar konseling sebaya dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjadi teman mampu mendengar, memahami, dan memberikan dukungan kepada sesama. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan simulasi video konseling sebaya pada saat ini. Apabila masih terdapat kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini kita semua belajar bersama-sama. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.